يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bapak Dr. Jadi Aman, Ketua RW 10 meninggal dunia pukul siang baru saja, dan sekarang masih di rumah sakit. Untuk selanjutnya nanti kita akan tunggu konfirmasi dari keluarga. Kemudian untuk yang bertindak sebagai imam dan khotib hari ini, Ustaz Imam Nuryanto, dengan judul silaturahmi tidak harus seperti silaturahmi tidak sekedar pertemuan. Kemudian besok pada subuh seperti biasa kita sudah mulai lagi kajian Sabtu pagi pada subuh bersama Ustaz Haikal. Baik, itu saja pengumuman dari DKM. Sekali lagi mohon untuk mengisi terlebih dahulu Sabtu yang ke depan. Kemudian kami umumkan sekali lagi bahwa DKM menghadiri tidak mengedarkan centreng infak. Jadi ada di depan setiap pintu. Jadi bagi yang ingin berinfak silakan melalui centreng maupun melalui QRIS yang sudah juga tertera di pintu-pintu masuk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa salawatullah ala rasulihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan satu riwayat. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata." Beritahu aku, wahai Rasulullah, tentang satu amalan yang bisa membuat aku masuk ke surga. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Yang pertama, engkau
beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Lalu kemudian kau mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian engkau menyambungkan silaturahim. Di antara amal yang bisa memasukkan seseorang ke surga, yang Rasulullah sampaikan pada orang yang bertanya tadi, di antaranya adalah tasilur rahim, melakukan silaturahim. Kalimat silaturahim pasca Ramadan ini begitu sering terdengar oleh kita, bahkan diacarakan di berbagai tempat. Bisa jadi silaturahim keluarga, silaturahim warga, silaturahim jamaah majelis taklim, bahkan komunitas pun mengadakan silaturahim. Namun pertanyaannya, apakah silaturahim yang itu yang dimaksud oleh Rasulullah yang bisa memasukkan orang ke surga? Karena sama dengan istilah halal bihalal, satu kalimat bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, terbukti sudah dimasukkan ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi artinya lain dari bahasa Arabnya. Kalau kita buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal itu artinya saling bermaafan. Artinya kalimat itu sudah dipakai dengan arti yang lain dalam bahasa Indonesia. Nah, termasuk silaturahmi atau silaturahim. Orang Sunda memahami biasanya silaturahim dipahami 3 makna. Pertama, bersalaman. Silaturahim itu artinya bersalaman. Yang kedua, kalau orang Sunda menyebut nanganjang, berkunjung, sehingga ada bahasa teh silaturahim heula atuh ka bumi. Yang ketiga, silaturahim itu dipahami pertemuan, yang kadang isinya apa saja, yang penting pertemuan itu disebut silaturahim. Biasanya pertemuan, bersalaman, makan-makan, beresnya karaokean, Pak. Nah, pertanyaannya, apa silaturahim yang ini yang dimaksud oleh Nabi yang bisa memasukkan orang ke surga? Bahkan marak sekarang pasca Ramadan silaturahim, isinya sama. Pertemuan karena mungkin sudah nggak bertemu selama 1 bulan barangkali, atau misalkan karena libur seminggu tidak bertemu, momen lebaran orang mengadakan silaturahim. Isinya positif, Pak. Orang saling bermaafan. Tapi kadang bagus isinya, positif isinya, tetapi kadang-kadang, Pak, sesuatu yang positif dicederai dengan berbuat dosa yang baru. Orang bersalaman, dalam satu hadis, tiadalah 2 orang muslim bertemu lalu bersalaman kecuali Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi apa yang terjadi di acara silaturahim, kadang bukan hanya bersalaman laki-laki dengan laki-laki, ikhtilat laki-laki dengan perempuan, bahkan tidak sedikit, Pak, cipika-cipiki terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu terjadi di acara silaturahim. Beres itu karaokean, kadang-kadang yang tampil perempuan, ada goyangannya, ada tariannya. Bahkan kemarin kita dapat berita viral, seorang di acara silaturahim wafat ketika sedang karaokean. Nah, pertanyaan besar, inikah silaturahim yang dimaksud oleh Nabi yang bisa memasukkan orang ke surga? Maka untuk memahami kalimat ini, kita belajar kepada para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya, beliau termasuk pensarah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan yang dimaksud silaturahim di dalam hadis tadi. Beliau menyampaikan tuwasi dzawil qarabati fil khairat. Yang dimaksud silaturahim di sini adalah engkau membantu kerabat dekatmu dengan berbagai kebaikan. Karena silah artinya menyambung, rahim pada asalnya
Secara arti bahasa, manbatul walad wa wi'a'uhu. Rahim itu adalah tempat tumbuh anak dan wadahnya pada awalnya. Tapi itu disebut tempat, tapi yang dimaksud isinya. Maka sering diartikan rahim itu adalah al-aqarib atau qorobah. Bahasa kita kerabat. Ada ulama yang mengartikan kerabat di sini satu nasab, mau mahram ataupun bukan mahramnya. Karena anak paman itu satu nasab, Pak. Kalau kita lihat masih ada keterikatan nasabnya, tapi bukan mahram. Nah, ada juga yang membatasi qorobah di sini yang merupakan mahramnya. Tapi kata ulama yang paling kuat adalah qorobah itu satu nasab walaupun di situ bukan mahramnya. Yang pokok ada kedekatan. Kalau sekarang lebih umum, Pak. Mau ada kaitan nasab atau tidak. Kalau sekarang kaitannya nasib, Pak. Karena nasib pindah ke daerah Antapani jadi merasa dekat. Imam Ibnu Hajar beliau mengutip perkataan Imam An-Nawawi, di mana Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud tasilur rahim dalam hadis tadi maknahu antuhsina ila aqaribika dhawi rahimika bima tayassara ala hasabi halika wa halihim. Yang dimaksud silaturahim adalah engkau melakukan kebaikan kepada kerabat-kerabatmu yang punya kedekatan denganmu dengan apa yang mudah, sesuai dengan keadaanmu dan keadaan mereka. Min infak, baik dengan infak, harta kita terasa manfaatnya oleh saudara-saudara kita. Au salam, atau mengucapkan salam, karena salam itu isinya doa. Au ziarah, atau saling berkunjung. Au ta'atin, atau berbagai ketaatan yang lainnya. Sehingga kalau Imam Ibnu Jamroh, sebagaimana dikutip oleh sebagian para pensarah hadis, beliau mengartikan silaturahim itu adalah isolu ma'amkana minal khairi wa dab'u ma'amkana minasyari bihasabi taqati. Silaturahim adalah bagaimana seseorang mengusahakan kebaikan sedapat mungkin, mengusahakan supaya keburukan tidak mengenai orang lain sedapat mungkin sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sini silaturahim tak sekedar bersalaman atau bertemu, tapi bagaimana hadirnya dirinya memberikan manfaat bagi orang-orang yang punya kedekatan dengan dirinya. Jadi bukan sekedar bertemu. Apalah artinya bertemu kalau di situ justru membuat orang jauh dari Allah? Apalah artinya bertemu tapi justru saling membiarkan orang lain celaka baik dunia dan akhirat? Maka silaturahim adalah bagaimana hadirnya kita memberikan manfaat pada orang lain, menyelamatkan orang lain dari hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Itu silaturahim yang hakiki. Bahkan bisa jadi silaturahim itu bentuknya justru tidak bertemu. Maka beliau mengatakan fa in kanu kufaron au fujaron. Kalau kita punya kerabat, lingkungan yang di situ orang-orang kafir atau orang-orang yang durhaka, maka pamuqata'atuhum fillah hiya silatuhum. Bisa jadi memutuskan hubungan dengan mereka, tidak bertemu dengan mereka, itu bagian dari silaturahim kita kepada mereka. Tetapi catatan bisyarti badlil juhdi fi wa'dhihim, dengan syarat dia sudah sampaikan nasihat sebaik-baiknya. Sudah disampaikan nasihat tapi dia tetap tak bergeming dengan kemaksiatannya, maka memutuskan tidak bertemu itu adalah silaturahim kepada mereka. Bila hal itu bisa jadi terbaik bagi mereka supaya mereka berpikir bahwa tindakannya salah. Bahkan gambaran saja, memenuhi undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Tetapi bila di situ ada kemaksiatannya, orang boleh tidak datang, Pak. Jadi memutuskan tidak datang itu bagian silaturahim. Bila di situ ada kemaksiatannya, punten Pak, aya dangdutan, artisnya juga mohon maaf membuka aurat di situ.
Ada orang yang joget-joget di situ, apalagi punten sebagian tempat ada homernya di situ. Maka memutuskan untuk tidak datang bagian silaturahim. Jadi nggak selamanya silaturahim itu mesti bertemu. Satu saat memutuskan tidak bertemu pun itu silaturahim. Bila hal itu dilakukan sebagai pelajaran, teguran bahwa apa yang mereka lakukan salah. Tetapi catatan yang kedua, wala yaskutu ma'adzalika silatuhum bidu'a ilahum bidhahril ghaib an ya'udu ila tariqil muslah. Syarat yang kedua tentunya, walaupun dia memutuskan tidak datang, tidak bertemu, tak pernah terputus untuk silaturahim dengan bentuk doa. Bagaimana kita mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka supaya mereka bisa kembali ke jalan Allah. Kenapa? Karena kalau kita datang pun bukan kita bisa mewarnai, malah kita yang terwarnai. Malah kita dibuat menjadi tidak enak. Maka memutuskan tidak datang itu bagian silaturahim. Tentunya setelah menyampaikan nasihat dengan baik dan mendoakan itu tidak putus supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, inilah bagaimana ulama memahami makna silaturahim sesungguhnya. Maka pantaslah kita akan mendapatkan gambaran satu hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tentunya bukan berarti orang tidak hadir di pertemuan warga pasti ahli neraka, Pak, karena memutuskan silaturahim. Kalau kita pahami maknanya tadi jadi seperti itu. Tetapi yang dimaksud qati'un, yaitu qati'ur rahimin di sini adalah memutus, mencegah kebaikan untuk bisa dirasakan orang-orang lain, apalagi menyebabkan orang lain menderita, menyebabkan orang lain mendapatkan satu bahaya dan madorot. Itu sesungguhnya pemutus silaturahmi yang hakiki. Sebagai gambaran saja, Imam Ibnu Jamroh pernah mengatakan, takunu silaturahim bil mal. Silaturahim bisa jadi wujudnya dengan orang memberikan harta, dengan hartanya memberi manfaat pada orang lain. Wabil auni alal hajah, atau menolong orang yang sedang membutuhkan. Wabidabid doror, atau menjauhkan orang dari bahaya. Atau bahkan wabitolaqotil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri yang menyenangkan orang lain. Oleh sebab itu beliau tadi sampai mengatakan silaturahim bagaimana hadirnya kita bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Orang yang punya harta dengan hartanya, orang yang punya ilmu dengan ilmunya, bahkan dengan tenaga pun dengan tenaganya, supaya terasa manfaat oleh orang lain. Satu hadis menggambarkan Rasulullah SAW pernah bersabda, bainama rajulun yamshi bitariqin wajada gusna syaukin ala tariq. Ketika seseorang berjalan di satu jalan, dia menemukan ada dahan berduri di jalan itu. Fa'akharahu, lalu dia singkirkan dahan berduri itu. Karena itu bisa jadi mengganggu orang yang lewat, bisa jadi mencelakakan orang yang lewat. Dengan tenaganya dia ambil, dia singkirkan duri itu di jalan. Bisa jadi tidak ada orang yang tahu apa yang dia perbuat. Tidak ada CCTV yang mengabadikan apa yang dia perbuat. Tapi berapa puluh orang lewat ke tempat itu dengan nyaman. Sekedar orang menemukan ada paku payung di jalan, lalu dia ambil, dia singkirkan. Berapa motor yang lewat dengan selamat, berapa orang yang lewat berjalan di situ dengan selamat. Tak ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih. Karena nggak ada yang tahu apa yang dia perbuat. Tapi kata Nabi, fasyakarallahu lahu wa ghafaralahu. Allah yang berterima kasih pada orang itu dan Allah yang mengampuni dosanya. Itu diantara bentuk silaturahim dengan tenaga yang dia punya. Apalagi orang yang dengan ilmunya dia memberi manfaat bukan hanya orang-orang yang segenerasi dengannya, tapi lintas generasi. Maka kalau kita pahami silaturahim semacam ini, kita bisa paham satu hadis
man sarrahu an yubsatalahu bi rizqihi wa an yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Dalam hadis ini unik, bukan diluaskan hartanya, tapi rizki. Karena harta yang dimiliki seseorang belum tentu menjadi rizkinya. Karena rizki itu sesuatu yang kita bisa rasakan manfaatnya. Ada rizki di dunia, ada rizki di akhirat. Rizki di akhirat adalah kenikmatan yang akan kita rasakan nanti di surga. Itu rizki di akhirat. Makanya unik ketika Nabi pernah menyampaikan mana qasat sodakotun min malin. Sodakoh seseorang tidak akan mengurangi harta. Susah Pak matematikanya. Kalau orang punya uang 500 ribu disedekahkan 300 ribu, bukankah berkurang uangnya? Tapi bahasa Nabi, sedekah seseorang tidak akan mengurangi harta. Karena harta yang hakiki bagi orang beriman kelak yang akan dia rasakan di akhirat nanti. Yang 300 ribu yang dia infakkan itulah harta hakiki miliknya. Yang 200 ribu belum tentu jadi rizkinya. Bapak punya tabungan Pak 2 miliar. Setiap hari hanya melihat tulisan, itu belum tentu jadi rizki Bapak. Tapi jadi milik yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bisa jadi Pak, banknya tutup, dibekukan, uangnya tidak bisa dicairkan. Bisa jadi ada yang maling Pak. Jadi kalau sekedar hanya melihat tulisan saja, itu belum kita rasakan manfaatnya. Bila kita rasakan manfaatnya ketika apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu jadi rizki di dunia ini. Dan apa yang kita infakkan itu jadi rizki kelak di akhirat kita. Makanya bahasanya diluaskan rezekinya. 2, wa an yunsa'alahu bi asarihi, dipanjangkan usia. Para ulama terbagi 2 pendapat. Ada yang mengatakan secara hakikatnya memang ditambah karena silaturahim, karena kebaikannya. Ulama kedua memahami bukan bertambah, karena likulli ummatin ajalun, setiap orang sudah ada batas umurnya, Allah sudah menetapkan. Tapi yang dimaksud adalah keberkahan umurnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Kita mengenal ada seorang ulama besar yang hingga hari ini di masjid-masjid bahkan lintas madhab kitabnya ini dikaji. Bukan hanya dikaji oleh para ulama, dulu pun disarahi kitab ini. Yaitu kitabnya kitab Riyadhus Shalihin. Hampir tiap madhab, bahkan kalau di Indonesia tiap ormas ini mengkaji kitab ini. Kitab ini tulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Ternyata kalau dihitung dari lahir dan wafatnya, usia beliau hanya 45 tahun saja. Tapi walaupun masa hidup beliau singkat, nama beliau disebut-sebut hingga hari ini. Tentunya bukan hanya disebut-sebut namanya Pak, karena Fir'aun pun sampai sekarang disebut-sebut. Tetapi kebaikannya yang disebut dengan barokatun fil umri, barokah dalam umurnya. Apa yang maksud keberkahan dalam umurnya? Boleh jadi hanya 45 tahun masa hidupnya, tapi kebaikan akan terus mengalir kepada beliau berupa pahala yang akan mengalir tanpa terputus selama kitab itu memberi manfaat bagi orang-orang. Bukan hanya orang-orang yang sejaman dengan beliau, bahkan lintas generasi hingga sekarang.
Beliau wafat 676 Hijriah, sekarang sudah 1445 Hijriah. Luar biasa keberkahan umurnya. Bahkan Imam As-Syafi'i pun tidak panjang usianya. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204, hanya 54 tahun saja. Tapi keberkahan umurnya luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Silaturahim dengan ilmunya. Semasa hidup beliau memberi manfaat kepada umat dengan ilmu yang dia miliki, sehingga bisa bersilaturahim dengan kita lintas generasi. Apanya? Ilmu beliau yang terbukukan, kita bisa rasakan manfaatnya hingga hari ini. Inilah yang dimaksud dengan silaturahim yang hakiki. Kenapa Nabi sampai menyebutkan di antara amal yang bisa memasukkan ke surga adalah silaturahim. Jadi bukan sekedar bersalaman dan pertemuan, tetapi bagaimana kita memberi manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain, dan mengusahakan supaya hadirnya kita bisa menjadi jalan tercegahnya orang lain dari sesuatu yang membahayakan dirinya, dunia dan akhirat. Itulah silaturahim yang hakiki. Maka pantas Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Setelah bertakwa kepada Allah, jaga hubungan silaturahim kalian. Yang paling pokok adalah menjaga kebaikan kita dengan orang-orang yang punya kedekatan terkait dengan nasab. Nah, itu yang perlu diutamakan. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami sakhatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon shafnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله